pertama kali kupacak naik pesawat karena ikut lomba tingkat nasional berkat bimbingan Pak Ardian. Saya dapat diterima di universitas negeri lalu lewat jalur beasiswa, dan artinya saya mendapatkan full biaya pendidikan gratis lewat bimbingan dari kompetisi-kompetisi yang dibimbing oleh Pak Ardian Supandi. Dengan adanya pembelajaran Bapak Ardian dapat melatih semangat kami menciptakan produk-produk baru, contohnya ini produk saya. Anak-anak saya bagi saya adalah sesuatu hal yang menginspirasi saya untuk menjadi guru yang terbaik dan menginspirasi saya. Beliau Pak Ardian, guru kami. Beliau Pak Ardian, guru kami. Beliau Pak Ardian, guru kami. Beliau Bapak Ardian, guru kami. Sepuluh tahun mengabdi sebagai guru di sekolah menengah kejuruan, memberikan banyak kisah di dalam hidup. Pak, Bu, pergi dulu, Pak. Berbagai karakter remaja yang sedang mencari jati diri mengisi hari-hari saya. Setiap generasi tak sama. Pola mengajar pun terus saya sesuaikan untuk mengimbangi para siswa, agar mereka bisa menikmati masa muda tanpa harus membenci sekolah. 5.000 kalau... Baik, siapa yang tahu tentang proses produksi? Saya, Pak. Oke. Jadi proses produksi merupakan kegiatan menciptakan ataupun menambah nilai guna suatu produk maupun jasa. Oke, baik. Benar ya kata si Tiara ya, bahwa proses produksi adalah menciptakan atau menambah nilai guna dari suatu produk yang tidak ada nilai gunanya, kemudian kita produksi kembali. Baik anak-anak semuanya, kalian sudah membawa produk kalian yang sudah Bapak tugaskan? Coba Bapak mau lihat. Saya penempatan di SMK Negeri 2 Koba ini pada tahun 2014. Saya CPNS-nya di sini, di mana saya proses pembelajaran di tahun 2014 masih manual. Jadi memang target saya terdahulu, memang saya lebih fokus kepada anak-anak lulusan ini bekerja, di mana kerjanya di perusahaan sesuai dengan kompetensi mereka, manajemen perkantoran dan layanan bisnis. Dahulu saya lihat, saya amati bahwa kebanyakan lulusan SMK adalah karena perusahaan terbatas sehingga banyak yang menganggur. Ya, sesuai dengan kita lihat kondisi saat ini, angka pengangguran di SMK itu sangat tinggi, 1000-an lebih. Sehingga bagaimana saya sebagai guru untuk bisa melihat kondisi ini, bagaimana anak-anak SMK ke depannya bisa bekerja sesuai dengan profesi mereka. Oleh sebab itu, maka saya membuat suatu inovasi proses pembelajaran. Anak-anak dituntut untuk bisa membuka wirausaha sendiri dan memiliki sebuah brand atas nama mereka. Saya bermimpi dan bercita-cita pada anak didik saya memiliki suatu perusahaan yang di mana pimpinannya mereka sendiri, mereka sebagai manajernya. Kemudian di bawahnya mereka bisa merekrut lulusan-lulusan lainnya. Baik anak-anak semuanya, hari ini kita akan mendesain kemasan ya. Silakan buka Canva kalian ya. Hari ini kita akan melakukan desain kemasan. Jadi tujuan SMK itu sebenarnya ada 3, namanya BMW. Yang pertama itu bekerja, yang kedua itu melanjutkan, yang ketiga itu wirausaha. Dan program di SMK ini, seluruh SMK itu berwirausaha. Jadi intinya mereka di samping mereka bekerja, mereka juga bisa berusaha, artinya menjadi pengusaha, membuat lapangan pekerjaan, sehingga bisa mengakomodir masyarakat yang sekiranya mau untuk bekerja kepada mereka.
Ini ya, ini Pak, supaya kecil. Ya, saya, bagaimana Esa? Ya. Baik, Ada Pak, bisa, Bapak? tolong dikoreksi desain kemasan saya. Oke. Apa yang kurangnya? Oke. Ini namanya apa nih? Pubisa ya? Ya, Oh, kalau bisa nama apa? Nama bangkanya ada nggak? ada. Apa? Pajola. Oh, Pajula. Berarti Ya, ubah ya mungkin ya. Di Pajula itu maksudnya apa? makan. Makan Terus. makan terus. Ya. Jadi makan ya. Ya, mungkin bisa dikasih di namanya Pajula juga. Oke. Ya. Pajula. Ya, jadi saya sebagai kepala sekolah didukung oleh para guru itu selalu memberikan kesempatan kepada semua guru untuk bagaimana menunjukkan, mengeksplor dirinya untuk supaya siswa kita ini menjadi lebih baik. Dan guru-guru itu saya dorong untuk sekreatif mungkin dengan memberikan motivasi, memberikan kesempatan kepada guru untuk mengikuti lomba-lomba yang berkaitan dengan kegiatan SMK. Dengan saya memberikan kesempatan yang luas kepada guru, ada salah satu guru yang mengambil kesempatan itu dengan cermat, yaitu namanya Bapak Adrian Suwandi. Nah, beliau ini salah satu di tahun kemarin mendapatkan guru SMK terbaik se-Indonesia. Ya Pak, berangkat dek. Ya dek, ke tempat nenek kita. Oke. Antar dedek dulu ya. Iya. Adik, kamu di sini. Ya, ada. Tuh nenek tuh. Ah, dedek, nenek. Adik sama nenek ya. Sama nenek. Ya. Sama Mama nenek nak ya. papa nak kerja dulu. Mau papa. Mama papa kerja dulu. Enggak boleh tidak. Nggak boleh gitu. Salim. Nanti kita pergi. Nanti kita main lagi ya. Nanti ya. Nanti kita main lagi ya. Dah. Ya. Dah ya. Nanti papa main lagi ya. Ya, dadah. Dadah. Dadah, Pi. Dadah. 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 Ma, itu angkanya sudah datang, Ma. Oh, iya, Papa sudah. pergi dulu ya, Ma. Iya. Ini topi sama bekalnya. Hati-hati Pak ya. Ya, hati-hati. Karena jaraknya dari Pangkal Pinang ke Koba ini waktunya sangat lama, yaitu 1 jaman. Kadang-kadang saya memilih naik angkot karena kenapa? Karena saya selaku PNS prihatin melihat kondisi tukang angkot saat ini, di mana tukang angkot kan juga mereka punya keluarga. Saya lihat mengamati gitu kan, penumpang di angkot itu terbatas, sehingga saya kadang-kadang sambil juga untuk naik angkot, jadi membantu mereka juga untuk perekonomian mereka. Kadang-kadang juga saya menggunakan kendaraan sendiri. SMK 2 ya, Pak? Saat mengajar, saya lebih fleksibel. Saya sering mengajak siswa untuk belajar di luar kelas, mencari suasana baru yang lebih menyenangkan, agar anak didik saya dapat lebih santai
dan menikmati proses pembelajaran. Kalau yang belum dikemas belum ya? Baik, kalian kemarin sudah melakukan desain kemasan dan poster ya. Desain kemasan ini sangat penting sekali bagi kita yang ingin berwirausaha. Karena kenapa? Karena di desain kemasan inilah ya konsumen bisa mengetahui informasi detail terkait tentang produk usaha yang kita jual. Ya, Bapak lihat desain kemasan kalian sudah bagus semua ya, sudah inovatif, kemudian informatif ya. Baik, mungkin kita presentasi hari ini, mungkin Bapak tunjuk ya yang akan maju. Oke, Arif, silakan Arif. Perkenalkan, saya Arif Fanis Manhattan, pemilik usaha Ancoklo. Ancoklo tersendiri yaitu adalah usaha keripik pepaya. Kata Ancoklo diambil dari kata daerah saya yang artinya kalau diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia yaitu berantakan atau acak-acakan. Kelebihan dari produk saya ini Ancoklo adalah bisa dijadikan oleh-oleh daerah saya, mengubah pengolahan pepaya gurih dan tahan lama, menggunakan rempah alami tanpa bahan pengawet. Sekian presentasi dari saya, Ancoklo, nyaman cuy, solusi tepat, cemilan enak. Semua murid adalah istimewa, sehingga mereka berhak untuk melakukan presentasi satu persatu. Saya lihat di sini mereka presentasinya sudah baik sekali, public speakingnya sudah oke, sehingga saya lihat anak-anak sudah memberi inspirasi untuk teman-teman yang lainnya juga. Desa saya juga menjadi desa wisata, itu di Perlang. Dengan begitu saya ingin membuat produk saya ini sebagai oleh-oleh yang terkenal nantinya untuk wisatawan yang datang ke Danau Pading. Demikian yang bisa saya sampaikan tentang produk saya. Nyube, dak nyube, rugi dong. Anak-anak selain proses pembelajaran di dalam kelas, mereka juga ada kegiatan ekstrakurikuler. Jadi anak-anak yang kompeten, saya rekrut untuk mengikuti ekstrakurikuler yang lebih kepada pengembangan wirausahanya. Di pengembangan wirausaha ini saya ikutkan mereka dalam ajang lomba wirausaha muda yang sampai nasional dan bahkan ada internasional juga. Iya, jadi waktu itu kita lagi kelas 1 SMK. Nah, di situ kita ada pembelajaran PKK, Produk Kreatif Kewirausahaan. Nah, di situ kita diarahin oleh Bapak Ardian Supandi untuk pembelajaran yang dimana membuat suatu inovasi yang belum ada dipergunakan seperti limbah-limbah yang belum dimanfaatkan oleh masyarakat. Nah, jadi kita ini waktu itu lagi kumpul di belakang sekolah. Banyak kok buah ketapang nih, apalagi di rumah kami banyak. Oh Nian, mana biji baca dia makan? Ada minyak pulih. Mana mentugas Pak Ardian kita buat minyak? Oh bener pulih. Oh, yuk kita buat ya. Yo, baca. Yo. Kita konsultasi sama Pak Ardian, terus kita diajak untuk uji ke puskesmas berkali-kali sampai kita menemukan hasil minyak yang benar-benar berkualitas dan cocok untuk dipakai oleh masyarakat. Nah, dengan adanya inovasi minyak Aceh Bangka ini, kami waktu tahun 2023 sempat mewakili Bangka Belitung untuk ikut lomba versi tingkat nasional. Nah, dan alhamdulillah kemarin kita juga banyak sekali bertemu para pelajar dan teman-teman yang di berbagai daerah lainnya. Saya punya murid, siswa itu saat ini
memiliki usaha sendiri dan juga sudah memiliki karyawan. Jadi dia sudah memperdayakan masyarakat yang ada di lokasi tempat pembuatannya, yaitu di Arung Dalam. Nah, ini sampai saat ini beliau eksis dalam pengelolaan kewirausahanya. Dia juga saya ikut sertakan dalam kegiatan lomba tingkat nasional dan pencapaiannya sudah sangat baik. Dia mendapat medali perak. Namanya adalah Putra Cahyadi. Aku bagi lagi perora. Ya, ku nagi kubak lo bisa nak sekolah soalnya. Pamit kok. Hati-hati jalan. Pamit ya. Mak, aku nagi kubak lo naik ke kos soal besok naik sekolah. Hati-hati di jalan. Pamit, belajar yang benar, jangan lupa makan. Selama sekolah di SMK, saya ngekos. Hati-hati Putra. Berangkat ke Koba biasanya Minggu sore, lalu pulangnya ke Nyelandingnya Jumat sore. Aku pulang ke rumah hanya seminggu sekali, karena jarak dari rumah ke sekolah lumayan jauh, kira-kira 1 jam lebih di perjalanan. Dan saya juga beda kabupaten ke sekolahnya. Jika pulang pergi tiap hari, takutnya terjadi apa-apa di jalan. Jadi di desa saya, Desa Kurau, itu banyak sekali ibu-ibu yang mengambil ngerok daging ikan ciu. Nah, daging ikannya itu diolah untuk makanan lain dan limbah tulangnya itu tidak dimanfaatkan. Jadi saya berpikir saya mau mengajak Putra untuk mengolah limbah tulang ikan itu bagaimana bisa menjadi suatu produk. Nah, karena kami sekolah juga ada pelajaran PKK untuk wirausaha, jadi kami dan Putra setuju untuk mengolah tulang ikan itu menjadi produk rici utuh. Walaupun kami melanjutkan kuliah yang jaraknya lumayan jauh dari rumah produksi, tapi kami tetap menjalankan usaha ini karena kami memiliki beberapa orang terpercaya untuk menjalankan usaha kami ini. Selama saya mengikuti lomba di Pak Ardian atau di bimbing Pak Ardian, saya paling tinggi setelah mendapatkan prestasi di tingkat nasional, yaitu 2 di nasional, yaitu pertama jurnalistik karena Pak Ardian juga guru kehumasan, dan yang kedua itu wirausaha, yaitu produk saya ini kerici utuh atau keripik tulang ikan ciu dan nekatu. Dan dua-dua lomba saya di nasional mendapatkan medali perunggu. Dan selama itu juga saya dapat mendapatkan beasiswa. Salah satunya kemarin saya sempat mengikuti kompetisi talenta muda di Universitas Negeri Malang. Saya mendapatkan golden ticket, artinya saya mendapatkan bebas IP dan UKT. Berkat saya mendapat prestasi, saya dapat membantu orang tua. Saya juga bisa meringankan beban kedua orang tua saya. Karena kedua orang tua saya hanya pekebun dan biasanya mengambil upah harian. Dan ibu saya juga tidak bekerja karena ibu saya sedang sakit. Jadi saya lewat beasiswa dan lewat Pak Adil juga saya melakukan prestasi. Dan akhirnya dapat beasiswa di Universitas Negeri Malang dan full gratis biaya pendidikan. Dan saya pada akhirnya dapat meringankan beban kedua orang tua saya. Dan dibantu juga dengan usaha kerici utuh saya, artinya saya dapat mendapatkan tambahan uang jajan dan lagi-lagi dapat meringankan beban kedua orang tua saya. Cara mengajar Pak Ardian ini metodenya sangatlah menyenangkan, di mana kami belajarnya sedikit teori, tapi lebih banyak lagi prakteknya. Terus kami disuruh untuk membuat produk, kemudian kami jualan ke masyarakat sekitar. Setelah pulang sekolah,
mereka kolaborasi sama orang tua mereka untuk membuat produk usaha. Jadi jam 4 sampai jam 6 sore, jam 7 malam mereka membuat produk usaha. Kemudian mereka nanti jam 7 sampai jam 9 malam mereka melanjutkan mungkin tugas mungkin ya. Kemudian nanti paginya mereka ke sekolah, kemudian setelah pulang sekolah mereka ada jadwal piketnya juga untuk jualan. Mereka punya target atau omset pendapatan 1 bulan 1.500.000 untuk individu masing-masing, sehingga kalau satu hari mungkin omsetnya 50 saja, itu minimal. Saya berharap nanti ke depannya anak-anak memiliki omset pendapatan yang lebih, bisa untuk membantu uang jajan yang berada di ekonomi yang ke bawah. Tidak mencapai target, kita evaluasi lagi kenapa produk usahanya nggak laku di pasaran, apakah kemasannya ataukah produknya dirasa, kemudian warnanya, kita evaluasi begitu. Diaduk dulu ya Pak, itu produk saya yang baru, Markisa. Saya alumni SMK 2 Koba, muridnya Pak Ardian, yang udah lulus 3 tahun lalu. Semenjak kelas 1 SMK, saya belajar untuk berjualan, berwirausaha. Nah, sampai sekarang masih saya jalankan, dan alhamdulillah saya bisa jadi manajer untuk usaha saya sendiri, nggak perlu ada yang lain. Berikutnya adalah penyerahan apresiasi kepada peserta terpilih potret cerita kurikulum merdeka. Ardian Sufandi, SMK Negeri 2 Koba, Kabupaten Bangka Tengah, Bangka Belitung. Menerima apresiasi sebagai guru berprestasi bukan puncak pengabdian saya. Akan tetapi, dengan penghargaan ini menjadikan semangat awal bagi saya untuk mendidik generasi muda yang haus akan inovasi dan kreativitas. Lewat anak-anak ini lahirlah generasi muda Provinsi Bangka Belitung yang unggul, yang memiliki jiwa mental yang tinggi untuk mewujudkan Bangka Belitung yang lebih baik lagi lewat wirausaha mereka. Mereka berharap bisa memiliki perusahaan, CV atau PT atas nama brand mereka lewat wirausaha yang telah mereka ciptakan sejak SMK ini, dan bisa mengurangi angka pengangguran di Provinsi Bangka Belitung. Pastinya saya turut bangga menjadi bagian dari perjalanan generasi bangsa ini, menatap riang anak didik saya yang perlahan mendekati impian dan melihat mereka sukses dengan pilihannya. Guru harus bisa beradaptasi dengan berbagai karakter siswa agar anak didiknya dapat menemukan jati diri, karena mereka generasi penerus bangsa. Tiga, 2,